Apabila menyusuri Nusantara, dengan mudah dapat menemukan orang-orang Bugis. Awalnya mereka membangun perkampungan di pesisir pantai, kemudian merengsek hingga perkotaan, selanjutnya menjadi roda penggerak ekonomi di wilayah itu. Orang Bugis di perantauan umumnya bekerja di sektor pertanian, perkebunan, nelayan, perdagangan dan sektor lainnya. Di zaman kerajaan, banyak orang Bugis meninggalkan kampung halaman karena invasi kerajaan Gowa terhadap kerajaan-kerajaan Bugis pada masa itu, dan diperparah setelah Belanda memegang kendali di Sulawesi Selatan. Pada awalnya, orang-orang Bugis yang merantau berasal dari golongan bangsawan kerajaan dan saudagar-saudagar. Golongan bangsawan yang merantau karena terjadi perselisihan di internal kerajaan. Sementara dari golongan saudagar melakukan penghijrahan karena usaha-usaha dagangnya yang terusik oleh monopoli perdagangan Belanda. Kemudian, golongan masyarakat awam melakukan perantauan demi mencari pekerjaan untuk penghidupan yang lebih layak. Selain itu, setelah kemerdekaan Indonesia, kondisi keamanan di Sulawesi Selatan yang tidak terjamin, lantaran kepentingan politik dan ideologi, utamanya pada masa pergolakan DITII, pimpinan Kahar Muzakar. Perselisihan antar kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan mulai terjadi pada abad ke-15 sampai pertengahan abad ke-17, karena masing-masing kerajaan hendak memperluas wilayah kekuasaannya. Kendati demikian, pada masa itu, saudagar-saudagar Bugis dan Makassar tetap melakukan hubungan dagang, utamanya di pelabuhan-pelabuhan yang ada. Misalnya Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Supa atau Parepare, dan Pelabuhan Palime Cenrana, Bone. Namun, setelah kehadiran Belanda pada abad ke-17, menciptakan keonaran dan ketidaktenangan di Sulawesi Selatan, mereka menguasai hajat hidup masyarakat Sulawesi Selatan. Belanda mulai membidik pusat-pusat perdagangan yang dianggap representatif untuk kepentingan dagangnya. Hal-hal seperti itulah kemudian pedagang-pedagang Bugis dan Makassar meninggalkan daerahnya. Kebencian orang-orang Bugis terhadap Belanda dibawa hingga perantauan, sehingga banyak di antara mereka bergabung dan membantu daerah-daerah tujuan untuk melawan Belanda di wilayah tersebut. Kerukunan antara Bugis dan Makassar mulai terjadi setelah Islam menyebar di Sulawesi Selatan. Selain itu, dengan munculnya Arung Palaka yang menerapkan strategi Passeajingeng atau kekerabatan melalui perkawinan antar kerajaan di Sulawesi Selatan. Tidaklah heran, antara orang Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, dan Luwu di perantauan, kemudian menyatu sebagai warga dari Sulawesi Selatan. Mereka pun membentuk wadah yang dinamakan KKSS, atau Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Kendati di masa kerajaan, leluhur mereka saling hegemoni antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi kesemuanya itu tinggal kenangan. Kini mereka hidup sepenanggungan di negeri rantau. Orang-orang Bugis yang pergi merantau sudah menyiapkan mental yang kuat. Mereka sudah membekali diri dengan berbagai wejangan dan talenta untuk menghadapi segala tantangan. Dengan kekuatan mental yang dimiliki, mereka akhirnya mampu bertahan hidup di perantauan, pantang menyerah, dan pemali pulang kembali sebelum ia berhasil. Dalam kondisi seperti itu, Pulau Bali adalah salah satu tujuan migrasi orang-orang Bugis. Hal itu dibuktikan dengan adanya perkampungan Bugis di wilayah itu.
Bali memiliki banyak julukan, mulai dari Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, Bali Dwipa, dan Pulau Dewata yang paling terkenal. Julukan Bali sebagai Pulau Dewata bermakna sebuah pulau, sebagai tempat bersemayam dewa-dewi. Dalam ajaran agama Hindu, kedatangan orang Bugis di Bali tidak lepas dari peristiwa sejarah yang pernah terjadi pada abad ke-17. Kerajaan Gowa Talo adalah kerajaan paling kuat dan tangguh, dan memegang kekuasaan di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Pusat-pusat perdagangan mereka kuasai, seperti halnya Pelabuhan Makassar, sebagai tempat pertemuan para pedagang Bugis dan Makassar. Pelabuhan Makassar yang sangat strategis membuat Belanda menjadi ngiler. Oleh sebab itu, dengan kekuatan senjata, kemudian Belanda melancarkan beberapa kali serangan terhadap Gowa. Meskipun mendapat perlawanan mati-matian, namun akhirnya Gowa harus takluk. Keterlibatan Arum Palaka dalam Perang Makassar tersebut bukan karena ingin menguasai kerajaan Gowa Talo dan Pelabuhan Makassar, akan tetapi Arum Palaka hanya berjuang untuk membebaskan negerinya, Bone dan Sopeng dari penjajahan Gowa. Dengan kekalahan itu, maka pada hari Jumat, tanggal 18 November tahun 1667, Gowa akhirnya dengan terpaksa menandatangani perjanjian di sebuah daerah yang bernama Bongaya. Itulah sebabnya, perjanjian itu disebut Perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya ini ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin, mewakili Gowa Talo, sementara pihak Belanda diwakili oleh Laksamana Cornelis Spelman. Perjanjian Bongaya kemudian menjadi simbol kekalahan Gowa terhadap Belanda, serta mengakhiri hegemoni Gowa di Sulawesi Selatan. Adapun inti dari perjanjian Bongaya diantaranya, Gowa harus mengakui kekuasaan Belanda, VOC, di Makassar, kemudian harus menyerahkan Benteng Ujung Pandang kepada Belanda. Benteng Ujung Pandang ini kemudian berganti nama menjadi Fort Rotterdam, harus mengakui monopoli perdagangan Belanda, VOC, dan Gowa harus membayar ganti rugi akibat perang. Gowa harus melepaskan seluruh kerajaan-kerajaan Bugis yang dikuasai. Gowa dan Makassar tertutup bagi seluruh orang asing kecuali Belanda, VOC. Benteng yang ada harus dihancurkan, kecuali Benteng Ujung Pandang atau Rotterdam. Benteng ini kemudian dijadikan Belanda sebagai perkantoran, sekaligus menjadi simbol hegemoni Belanda, VOC, di wilayah Sulawesi Selatan. Dampak paling dirasakan oleh para pedagang dalam perjanjian Bongaya ini adalah melarang orang Bugis dan Makassar dalam melakukan aktivitas perdagangan di Pelabuhan Makassar dengan kapal berukuran besar. Kebijakan-kebijakan Belanda tersebut tentunya sangat merugikan orang Bugis dan Makassar, karena meruntuhkan sendi-sendi perekonomian masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Hal-hal demikian itulah antara lain yang memicu orang-orang Bugis melakukan penghijrahan di berbagai wilayah di Indonesia. Orang-orang Bugis yang berhijrah tersebut bukanlah orang miskin, tapi mereka memiliki aset di daerahnya masing-masing, dan dikenal sebagai Ponggawa-Ponggawa, yang memiliki pengaruh dan pengikut yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, menyikapi kondisi atas penguasaan Belanda yang berkepanjangan, memicu gelombang perantauan orang Bugis di berbagai wilayah Nusantara kemudian hari. Dengan perahu layar, mereka mencari daerah yang dianggap aman dan cocok sebagai tempat tinggal dan berusaha.
dalam gelombang perantauan orang-orang Bugis tersebut, tidak sedikit yang mengalami musibah di tengah laut. Orang Bugis memegang teguh petuah leluhurnya, Pura Babara, Sompeku, Pura Tangkisi, Goliku, Pulebi Rengi Telenge, Natowalie, artinya, sekali layar sudah terkembang, bila kemudi sudah terpasang, lebih baik tenggelam daripada kembali. Mereka yang berhijrah, umumnya orang Bugis yang berasal dari kerajaan Bone, Wajo, Sopeng, dan daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Dalam pelayarannya kemudian terdampar di berbagai pulau di Nusantara seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan pulau lainnya. Salah satu daerah tujuan dalam perantauan orang-orang Bugis adalah Pulau Serangan dalam wilayah Provinsi Bali. Saat ini, Pulau Serangan merupakan sebuah kelurahan dalam wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Di Pulau Serangan ini, terdapat komunitas Muslim dari suku Bugis dan Makassar yang sudah lama menetap. Karena penduduknya kebanyakan dihuni oleh perantau Bugis yang beragama Islam, itulah sebabnya sehingga Pulau Serangan kemudian dikenal sebagai Kampung Islam Bugis. Konon, kampung ini awalnya hanya dibangun 40 orang perantau Bugis, yang dipimpin oleh Syekh Mumin. Ia meninggalkan kampung halaman di Sulawesi Selatan, karena tidak sepaham dengan Belanda, sebagai efek dari perjanjian Bongaya. Awal keberadaan Syekh Mumin bersama rombongan dicurigai oleh pihak kerajaan Badung sebagai mata-mata Belanda. Akhirnya mereka ditawan. Kerajaan Badung pada masa itu dipimpin oleh Ida Cokorda Pemecutan ketiga, atau I Gusti Madeng Murah Pemecutan, yang memerintah tahun 1817 sampai tahun 1829. Akan tetapi, selama ditawan, mereka menunjukkan sikap kebencian terhadap Belanda. Oleh sebab itu, Raja Badung kemudian membebaskan Syekh Mumin bersama rombongan. Untuk sementara waktu, mereka tinggal di istana kerajaan Badung. Setelah itu, mereka diberi tempat mendiami Kampung Banjar Celagi Gendong, Kecamatan Denpasar Barat saat ini. Setelah itu pindah ke Pulau Serangan. Mereka kemudian mulai membangun perkampungan dan peradaban Islam di Pulau Serangan, di mana pada masa itu masih hutan. Karena kebiasaan melaut, perantau Bugis tak betah menetap di daratan. Selain itu, Raja Badung sangat memahami bahwa perantau Bugis memiliki keahlian di bidang pelayaran, sehingga mereka diberi tempat di Pulau Serangan. Di sanalah Syekh Mumin dan pengikutnya membuka permukiman di bagian selatan Pulau Serangan. Hubungan perantau Bugis dengan Raja Badung terjalin dengan baik, sehingga sewaktu kerajaan Badung terdesak menghadapi kerajaan Mengwi, yaitu sebuah kerajaan yang terletak di sisi barat kota Denpasar, maka Raja Badung minta bantuan kepada para perantau Bugis. Sebagaimana diketahui, di Sulawesi Selatan banyak berdiri kerajaan-kerajaan lokal. Demikian halnya di Pulau Bali, juga banyak berdiri kerajaan lokal yang berpengaruh dan saling hegemoni. Adapun kerajaan lokal di Pulau Bali pada masa itu diantaranya Kerajaan Bedahulu, Kerajaan Buleleng, Kerajaan Karangasem, Kerajaan Bali, Kerajaan Bangli, Kerajaan Gelgel, Kerajaan Gianyar, Kerajaan Jembrana, Kerajaan Klungkung, dan Kerajaan Mengwi. Dahulu, kerajaan-kerajaan ini saling mengungguli satu sama lain, sehingga kerap kali terjadi peperangan.
Selain itu, Jembrana adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di wilayah barat Pulau Bali. Masyarakatnya terdiri dari komunitas Muslim dan komunitas Hindu. Kerajaan Jembrana di masa lalu, salah satu kawasan perdagangan utama, dengan pusat kegiatannya berada di Bandar Pancoran. Masyarakat kerajaan Jembrana membangun kerjasama perdagangan dengan pedagang Muslim dari suku Bugis dan suku Makassar. Selain itu, masyarakat kerajaan Jembrana juga bekerja di bidang pertanian dengan sistem subak. Karena terjadi perselisihan antara kerajaan Jembrana dengan kerajaan Badung, maka Raja Badung merebut dan mengambil alih kerajaan Jembrana setelah penguasanya meninggal. Kemudian memberi kekuasaan kepada seorang Bugis yang bernama Nahoda Patimi untuk memimpin kerajaan Jembrana. Akan tetapi Nahoda Patimi tidak terlalu lama berkuasa, karena rakyat bangkit melawannya, dan sebagian besar pendukungnya terbunuh dalam sebuah serangan mendadak. Konon, dalam serangan mendadak itu, Nahoda Patimi memilih mengakhiri hidupnya daripada menyerah. Ia membakar dirinya sendiri di rumahnya. Setelah itu Raja Badung mengambil kembali kerajaan Jembrana, namun setelah 3 tahun, direbut oleh kerajaan Buleleng. Keterangan ini diperkuat dalam buku catatan Bali en Lombok, Overzicht der Literatur, Omtrent deze Eilanden tot Einde, tahun 1849, yang juga menyebutkan bahwa pada tahun 1849, salah satu kerajaan Bali di Jembrana, tepatnya di Loloan, dipimpin oleh seorang putra Bugis gagah berani yang bernama Nahoda Patimi. Ia adalah seorang kapten kapal yang memegang komando dalam pelayaran hingga sampai pesisir Pulau Bali. Terdapat pula catatan bahwa kampung Bugis Suwung, Denpasar, Bali, awalnya dibuka oleh orang Bugis yang bernama Pangeran Isa Rape. Sang pangeran membawa pasukan ke Bali yang dilengkapi persenjataan lengkap dari kerajaan Bone. Mereka datang dengan membawa beberapa pucuk meriam, sekitar 40 buah perahu pinisi. Setiap perahu memuat sekitar 40 orang, dan berlabuh di pelabuhan Suwung. Kemudian membangun permukiman, atas izin penguasa Badung kala itu. Hal ini berdasarkan keterangan Bapak Haji Muhammad Nuh Fatah, salah satu tokoh masyarakat kampung Bugis Suwung, dan beliau merupakan generasi kelima dari Pangeran Isa Rape. Pangeran Isa Rape adalah putra Lasingkeru Ruka Arum Palaka, Raja Bone ke-29, yang memerintah dalam tahun 1860 sampai tahun 1871. Isa Rape adalah anak Lasingkeru Ruka, hasil perkawinannya dengan istrinya yang bernama Ijora. Sewaktu di Bone, Pangeran Isa Rape bernama Lapanan Rangi. Ia memegang jabatan sebagai Pangulu Jawa di kerajaan Bone. Ia bersaudara dengan Weh Fatimah Banri, Ratu Bone ke-30, dan Lapawawoy Karaeng Segeri, Raja Bone ke-31, akan tetapi berlainan ibu. Dalam buku Lontara Akarungeng di Bone, menyebutkan, Pangulu Jawa bertugas mengordinir pasukan kerajaan, yang disebut Pasiono, atau pasukan berani mati. Pasukan Pasiono ini terdiri dari 40 orang dengan pakaian serba hitam. Mereka siap tempur di medan perang, rela mengorbankan jiwa raganya demi tegaknya kerajaan Bone dari gangguan kerajaan lain.
Pulau Serangan Denpasar, Bali, merupakan saksi sejarah keberadaan Bugis di wilayah tersebut. Keberadaan situs-situs kuno peninggalan Bugis di negeri Dewa-Dewi ini membuktikan orang-orang Bugis sejak dahulu kala telah berdiaspora dengan masyarakat Bali. Sejak dahulu, kampung Bugis di Serangan Denpasar, Bali, telah dihuni oleh ribuan warga Muslim dari tanah Bugis. Meskipun berbaur dan dikelilingi perkampungan Hindu dengan sejumlah pura, akan tetapi mereka hidup tenteram dalam kedamaian. Mereka hidup rukun dan dapat menjalankan ibadah maupun aktivitas sehari-hari sebagai nelayan. Salah satu tradisi unik di kampung Bugis Serangan yang disebut ngejot. Tradisi ini membawa jajanan atau makanan kepada tetangga non-muslim dan sebaliknya. Di kalangan kaum muslimin di Pulau Bali, tradisi ngejot merupakan ajang silaturahim kepada sesama. Pertemuan Hindu-Islam ini terwujud dalam bentuk mengantarkan makanan kepada sanak saudara maupun tetangga yang berbeda agama, terutama saat hari besar keagamaan seperti Idul Fitri atau Galungan. Tradisi inilah yang memperkuat kerukunan hidup beragama, dan hingga kini, tradisi ngejot tersebut masih dipelihara. Kerukunan umat Islam dengan umat Hindu di Bali menjadi bukti perbedaan agama dan suku bukanlah alasan untuk saling menghindari dan berselisih paham. Selain pura, di kampung ini terdapat pula Masjid As-Suhada, merupakan saksi sejarah dari perkampungan Islam Bugis di Pulau Serangan. Kuburan kuno leluhur Bugis dan peninggalan rumah panggung tradisional di Pulau Serangan Denpasar, Bali, merupakan bukti jejak-jejak Bugis di Pulau Dewata. Akulturasi budaya Bugis tidak hanya terjadi dengan masyarakat lokal, melainkan juga dengan sesama pendatang lainnya. Selain di Serangan, kampung Bugis juga dapat ditemui di Suwung dan Kepaon Denpasar. Di Kabupaten Badung, orang-orang Bugis ditemui di daerah Tuban, Tanjung Benoa, dan Angan 3. Sementara di Kabupaten Tabanan, kampung Bugis bisa ditemui di pesisir Pantai Soka. Di Kabupaten Buleleng, dapat ditemui di Sumber Kima, Lovina, Gerogak, Singaraja, Celukan, Bawang, dan Seririt. Di Kabupaten Jembrana, dapat ditemui di Loloan, Cupel, dan Yesumbul. Ada pula di pesisir Ujung, dan Buitan Karangasem, dan tempat lainnya. Itulah sekilas sejarah awal kedatangan orang-orang Bugis di Provinsi Bali. Dalam narasi ini, tak luput dari kekurangan, harap disempurnakan. Terima kasih.